jika Kang Ha memberitahukan jika Kang In Han adalah kakak kandungnya, membuat Jae Yi tak menduga akan hal itu dan merasa Kang Ha telah menipunya karena Kang Ha terus berusaha mendekatinya. 장학생. 내 형이라고. Kang Ha pun menjelaskan jika awalnya memang rencananya mendekati Jae Yi untuk mendapatkan informasi mengenai kakaknya dari Jae Yi. Tetapi setelah Kang Ha menyaksikan watak licik dari setiap murid elit di SMA Josin, Kang Ha hanya melihat jika Jae Yi lah satu-satunya murid dari keluarga konglomerat yang masih memiliki simpati dan kepedulian terhadap murid beasiswa. Dan Kang Ha kini memang tulus ingin berada di sisi Jae Yi, serta Kang Ha tak percaya jika Jae Yi adalah pelaku sebenarnya. 싶다고 말했던 거 전부 진심이야. 나 좀 도와줘. Di mana Kang Ha yang masih mencari tahu alasan mengapa kakaknya bisa modar dan kematian sang kakak yang seolah ditutup-tutupi dari pihak polisi, Kang Ha pun meminta bantuan kepada Jae Yi untuk mengungkap hal tersebut. Namun Jae Yi yang terlihat masih resah pergi dari sana. Kang Ha pun berusaha menyusulnya, tetapi tiba-tiba Kim Rian datang dan langsung mencegah Kang Ha menyentuh Jae Yi. Rian yang sudah tahu Kang Ha adalah adik dari Kang In Han, ia pun menanyakan apakah Kang Ha ingin membalas dendam. Mendengar itu, Kang Ha hanya tersenyum hingga keduanya pun terlibat pergelutan. Melihat perkelahian mereka, Jae Yi pun kembali lemas dan kita pun akhirnya diberitahu salah satu dari banyaknya masalah yang membuat Jae Yi khawatir, resah, serta insecure. Sebab dulu adik tiri Jae Yi yang bernama Jung Yuk memiliki rekaman video Jae Yi yang sedang icrik dengan seorang pria, di mana Jung Yuk mengancam Jae Yi untuk menandatangani semua hak waris perusahaan yang akan diwariskan sang ayah kepada Jae Yi untuk dialihkan atas nama Jung Yuk. Karena jika itu tidak dilakukan, maka Jung Yuk akan memberikan rekaman video tersebut kepada ayahnya dan hal itu akan membuat Jae Yi tidak memiliki hak waris perusahaan serta sang ayah akan mencoreng Jae Yi dari kartu keluarga. 열심히 생각해보고 결론 나면 연락 줘. Di tengah rasa kekhawatirannya, Kang In Han hadir di kehidupannya untuk membantu dan menenangkan Jae Yi. Namun tindakan Kang In Han itu justru mendatangkan petaka besar baginya karena Kim Rian tidak akan membiarkan siapapun mendekati Jae Yi kekasihnya. Kita juga diperlihatkan sikap empati dan kepedulian Jae Yi. Tak kalah Kang In Han yang sedang dibully oleh kroco Rian, Jae Yi pun berupaya membantunya dan menyuruh Kang In Han untuk segera lari. Kembali ke masa sekarang karena perkelahian Kang Ha dan Kim Rian tadi, Kang Ha diberi dua pilihan oleh kepala sekolah sebagai bentuk hukuman, yaitu dikeluarkan paksa dari SMA Josin atau pindah ke SMA lain. Sebab menurut kepala sekolah, murid beasiswa dianggap orang asing dan pihak sekolah tidak rugi mengeluarkan murid bermasalah karena Kang Ha dianggap memberi pengaruh buruk bagi siswa lain. Mendengar itu, Kang Ha tak sedikit pun bergeming dengan hukuman itu, sebab Kang Ha ternyata sedari tadi merekam perkataan kepala sekolah mengenai busuknya sistem SMA Josin yang menganggap murid beasiswa disebut murid asing. Sontak membuat kepala sekolah dan Bu Hanji tak berkutik untuk mengeluarkan Kang Ha karena takut rekaman itu disebarkan kepada publik. 대학으로 처리하죠, 한지수 선생. 실수 있으시면요. Sementara Rian menyuruh Yun Suk untuk segera membereskan alias menyingkirkan Kang Ha, sekaligus memberikan peringatan para murid beasiswa yang lain agar tidak berani macam-macam kepadanya. Rian lalu menemui Jae Yi dan memintanya untuk tidak jauh dengannya saat berada di sekolah, sebab Rian takut Kang Ha akan melakukan sesuatu yang buruk kepada Jae Yi. Namun Jae Yi menjelaskan jika Kang Ha tidak mungkin melakukan hal tersebut, serta meminta Rian untuk tidak menemuinya lagi karena Jae Yi akan segera pergi ke luar negeri, sebab Jae Yi merasa jika dirinya hanya membuat orang-orang di sekitarnya bernasib buruk. Mendengar itu, Kim Rian yang bucin mampus kepada Jae Yi tentu tak setuju dengan keputusan Jae Yi dan dirinya bertekad akan melakukan apapun untuk membatalkan rencana Jae Yi pergi ke luar negeri. 사랑한다고. 그런 감정 없어, 너한테. Di saat pulang, Jae Yi telah ditunggu oleh Hera yang telah menunggunya, di mana Hera memberikan undangan pesta kepada Jae Yi dan dengan sombongnya Hera mengatakan pesta itu diadakan untuk menyatakan perasaannya kepada Rian. Mendengar itu, Jae Yi tidak sedikit pun terganggu dan justru menyemangati Hera agar perasaan Hera diterima Kim Rian, karena Jae Yi pun menyadari jika Rian tidak mungkin menerima perasaan Hera. 도와주는 것까지도 안 바래. 적어도 방해만 하지 말란 얘기. 잘 지내. Keesokan harinya, Taeho terlihat tengah dihajar oleh Yun Suk, sebab Yun Suk baru mengetahui fakta bahwa Taeho adalah teman dekat Kang Ha semasa SMP.
Melihat itu, Kang Ha kemudian menghentikan tindakan barbar Yunsuk dan mengatakan jika Yunsuk hanyalah kacung bodoh Kim Rian yang suka menghajar murid-murid lemah, membuat keduanya kembali terlibat perkelahian. 그 교단 양아치 새끼가. Juwon yang melihat Taeho babak belur segera membawanya pergi dari sana. Taeho pun lalu mengatakan jika dirinya tidak bisa lagi membantu Kang Ha mengungkap pelaku pematenan kakaknya sebab dirinya takut terkena masalah lagi. Mengingat Taeho dituntut orang tuanya untuk menjadi lulusan terbaik SMA Joshi. Setelah itu, kita pun akhirnya diperlihatkan dengan sosok pemilik akun misterius yang selama ini meneror Jeji. Yang tidak lain, pemilik akun anonim tersebut adalah si ketua kelas alias Juwon, di mana Juwon bisa mengetahui aib rahasia dari para murid konglomerat karena dirinya ternyata putra kepala sekolah yang dengan mudah mengakses file rahasia tersebut. Juwon pun kembali mengancam Jaeyi dengan akan menyebarkan video rahasia Jaeyi kepada publik. Sontak saja membuat Jaeyi semakin khawatir mengingat dirinya akan pergi ke luar negeri untuk bertunangan. Untuk itu Jaeyi meminta bantuan Kang Ha untuk mencari tahu mengenai pemilik akun misterius yang menerornya. Sebab jika video rahasianya tersebar, maka bukan hanya nama baik Jaeyi yang tercemar, melainkan nama Kim Rian juga. Karena rupanya video rahasia milik Jaeyi adalah adu gabrut Jaeyi bersama Kim Rian. 그러니까 날 탓해. Mendengar itu, Kang Ha tentu tidak mau membantu Jaeyi sebab dirinya tidak sudi membantu Kim Rian, orang yang ia duga pelaku pematenan kakaknya. Tetapi Jaeyi menjelaskan jika Kim Rian bukan pelakunya dan Kang Ha bisa menyalahkan dirinya sebagai pelaku pematenan kakaknya sebagai bentuk kesepakatan. Kang Ha pun tetap tak ingin membuat kesepakatan itu, namun Kang Ha berencana mencari pemilik akun misterius tersebut sebab sang pemilik akun juga memiliki video kakaknya, yang kemungkinan sang pemilik akun mengetahui alasan mengapa kakaknya dipateni. 너 진짜 잔인하다, 제이야. Sementara Hera yang baru pulang, dirinya merasa heran sebab banyak orang-orang perusahaan yang datang ke rumahnya, di mana Hera begitu terkejut ketika mengetahui fakta jika perusahaan milik ayahnya bangkrut yang membuat harta kekayaan milik orang tua Hera harus disita. Tentu hal itu membuat Hera sedih, mengingat malam ini dirinya sudah menyiapkan pesta besar untuk mengungkapkan perasaan kepada Rian. Hingga saat pesta berlangsung, Hera pun hanya berpakaian sederhana yang membuat Hujin heran dengan penampilan Hera yang biasanya glamor. Hera pun yang tak mau circle-nya tahu, hanya beralasan jika dirinya hanya ingin tampil sederhana. Juwon si ketua kelas yang juga diundang ke sana begitu terkejut ketika dirinya juga mendapatkan pesan dari orang misterius yang menanyakan dari mana Juwon mendapatkan video rahasia murid-murid elit di SMA Joseon, dan ternyata orang yang mengirim pesan itu adalah Kang Ha. Sebab Kang Ha sudah mengetahui jika pemilik akun misterius yang terus meneror Jeji adalah Juwon, karena sebelumnya Kang Ha menemukan aksesoris milik Juwon di pemakaman kakaknya. Namun Kang Ha tak ingin langsung membawa Juwon kepada Jeji, melainkan Kang Ha ingin bertanya lebih jauh mengenai rahasia SMA Joseon yang diketahui oleh Juwon. 그것도 다야? 근데 내가 너한테 그걸 왜 보냈는지. Di sisi lain, Hera yang sedari tadi resah menunggu kedatangan Rian yang tak kunjung datang, dirinya malah melihat berita tentang tunangan Jeji yang ditangkap polisi sebab terjerat kasus narkoboy, dan rupanya hal itu dilakukan Kim Rian untuk menggagalkan kepergian Jeji bersama tunangannya ke luar negeri. Karena Kim Rian tidak akan membiarkan siapapun memiliki Jeji selain dirinya. Kim Rian lalu membawa Jeji ke pesta yang diadakan Hera dan mengumumkan jika kini dirinya dan Jeji telah resmi kembali berpacaran, serta mengingatkan siswa-siswi di sana untuk tak ada yang berani mendekati Jeji lagi, terkhusus bagi Kang Ha.